Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung, yang mana seseorang itu akan mendapatkan pahala hanyalah sekedar dengan membacanya. Tahu ataukah tidak maknanya, maka tetap di sana ada pahala. Akan tetapi tentunya mendapatkan pelajaran dari Al-Quran yang dibaca tersebut tentunya hanya akan didapatkan oleh mereka orang yang mengetahui maknanya. Masing-masing memiliki keutamaan. Membaca Al-Quran memiliki pahala setiap huruf satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang serupa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang serupa. Kemudian maksudnya adakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif sendiri satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini pahala yang besar dari membaca Al-Quran. Di sini tidak terikat dengan tahu ataukah tidak maknanya, tetap di sana ada pahala. Tapi tentunya untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dibaca tersebut tentunya tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka orang-orang yang mengetahui maknanya. Dan alhamdulillah di majlis ini kita bisa menggabungkan di antara membaca Al-Quran sekaligus mempelajari maknanya. Tentunya kita berharap kita pun mendapatkan pahala yang lebih besar dari hanya sekedar membaca saja. Kita membaca juga, demikian pula kita berusaha untuk mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabburin khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tafakkurin wa tadabburin. Membaca satu ayat yang disertai dengan tafakkur dan tadabbur. Tafakkur itu adalah berusaha untuk memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Tadabbur yang tafahum, berusaha untuk memahaminya. Maka beliau menyatakan khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tafakkurin wa tadabburin. Ini masih lebih baik membaca satu ayat disertai dengan tafakkur dan tadabbur. Ini masih lebih baik daripada membaca sampai hatam 30 juz dengan tanpa adanya tafakkur dan tadabbur. Lebih baik di sini maksudnya adalah lebih baik dari sisi seseorang itu mendapatkan peringatan yang ada di dalamnya. Karena betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi ketika tidak mengetahui maknanya, maka akhirnya perbuatannya pun menyelisihi Al-Quran yang dihafal, Al-Quran yang dia baca. Bahkan tidak kita pungkiri kalau kita melihat sejarah ya. Jadi orang yang membunuh Uthman ibn Affan ini bukan orang sembarangan. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga bukan orang sembarangan, tapi para penghafal Al-Quran. Na'udzubillah. Mereka hafal Al-Quran cuma di lisan saja, tapi tidak memahami maknanya, sehingga perbuatannya sangat jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran.
Sehingga penting bagi kita bukan cuma sekedar mempelajari lafadznya saja, bagaimana cara membaca, tapi kita memahami, kita pelajari juga tentang pemahamannya, supaya nanti kita pun bisa mengamalkan dalam kehidupan. Tentunya inilah yang akan lebih baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah. Dan pada kesempatan yang lain insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tahsin dan tafsir Al-Qur'an, dan sekarang kita masuk di surat Al-Fil. Sebelumnya, sebagaimana biasanya kita baca terlebih dahulu, sekaligus nanti mungkin koreksi barangkali kalau memang ada bacaan-bacaan yang mungkin masih keliru, kita koreksi bersama. Nanti kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Kita awal dengan ta'awud, basmalah, kemudian masuk di surat Al-Fil. Saya baca, nanti para jemaah bisa mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedikit koreksi dari bacaan kita tadi. Dari ayat yang pertama, ta'awud dengan basmalah sudah sering kita sampaikan yang koreksinya. Sekarang langsung masuk di surat Al-Fil. Yang pertama adalah huruf hamzah di awal kata itu berharakat fathah ya. Sehingga pastikan ketika mengucapkan harakat fathah itu mulutnya terbuka. Ha ya. Alam tara, yang sampai menutup, karena nanti akan berakibat berbeda harakat. Alam tara, ini karena ragu-ragu dalam mengucapkannya. Sehingga jangan ragu-ragu ketika mengucapkan huruf a. Alam tara, yang sampai alam tara, beda ya. A dengan he. Bukan pula alam tara, bukan. Tapi a. Dibuka mulutnya a. Ya. Pastikan dibuka. Adapun kadar dibukanya masing-masing orang tentunya berbeda.
Tidak mengharuskan harus tangan masuk A, tidak mesti seperti itu ya. Tapi yang penting dibuka. Ada celah dari mulut ketika terbuka. A ya. Alam tara. Kemudian diperhatikan huruf mim yang bersukun ketika bertemu dengan ta. Ini memang aslinya itu idhar syafawi. Ini di ahkam mim as-sakinah, di pembahasan mim sukun ini ada 3 hukum. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi ya. Ada 2 hukum ya, ikhfa syafawi sama idhar syafawi ya, sama. Jadi satunya idgham mithlain ataukah idgham mimi ketika mim bertemu dengan mim. Ya, ada yang menyatakan idgham mithlain ataukah idgham mimi, ada yang menyatakan mim bertemu dengan ba, ini ikhfa syafawi. Adapun yang selain mim dan ba ini dibaca jelas idhar syafawi. Di sini mim bertemu dengan ta. Tapi meskipun ini bacaan idhar, bukan berarti kemudian meninggalkan ataukah menghilangkan sifatnya mim. Mim itu pada asalnya punya sifat gunnah. Mim itu pada asalnya punya sifat gunnah. Cuman gunnah nanti kan bertingkat-tingkat ya. Gunnah yang paling tinggi tingkatannya, yang paling sempurna adalah gunnahnya mim ataukah nun yang bertasydid. Ini wajibul gunnah, dibaca ditahan bendungannya 2 harakat. Amma yatasaalun. Ini mimnya ya, tahan. Inna, nunnya ditahan. Ini yang paling sempurna. Kemudian yang di bawahnya adalah gunnah pada bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan yadmu. Ini tingkatan yang di bawahnya. Ini juga sama 2 harakat. Tingkatan yang di bawahnya adalah gunnahnya ikhfa. Kemudian yang tingkatan yang keempat adalah gunnahnya pada huruf-huruf yang mudharah. Huruf-huruf yang dibaca dengan idhar. Bukan berarti nanti dihilangkan sifat gunnahnya, tidak, tapi tetap ditunaikan sekedarnya. Tidak terlalu berlama-lama, tapi juga tidak menghilangkan. Jangan sampai membaca alam tara, ini salah. Karena terlalu berlebihan dalam menunaikan idghamnya ataukah gunnahnya mim ya, bukan idgham, gunnahnya mim. Tapi kalau dibaca dengan alam tara, ini juga salah. Salahnya bahkan 2 kali. Salah menghilangkan sifat gunnahnya mim, dan yang kedua salah memutuskan bacaan, menyisipkan sakta, berhenti sejenak tanpa nafas di sakta namanya, di tempat yang di situ sebenarnya tidak ada sakta. Mau nggak mau, kalau seorang menghilangkan sifatnya gunnahnya mim, akan terjerumus dalam kekeliruan yang kedua, menambahkan sakta. Misalkan contoh ya, alam tara, kan nggak enak sekali dengarkan ya. Alam tara, ini kan nggak enak. Mengalir saja biasa, tapi jangan terlalu berlama-lamaan. Alam tara ya. Tidak juga alam tara, ini juga salah. Jadi perhatikan ketika membaca idhar, baik itu dalam idgham syafi'i maupun idhar halqi, tetap bukan kemudian dihilangkan sifat nun sukunnya atau mim sukunnya atau tanwinnya, tetap ditunaikan sewajarnya. Ya. Mengalir ya, alam tara, tidak alam tara, tidak pula alam tara, tidak, tapi alam tara ya, mengalir sewajarnya. Ini yang perlu dikoreksi. Yang kedua tadi ya, tentang mim, cara mengucapkan idhar. Di sini idhar syafawi, mim bertemu dengan ta ya. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Di situ ada fa'ala, ain. Ain itu letaknya di mana? Di tenggorokan. Fa'ala, kaifa fa'ala, bukan fa'ala. Ya, bukan pula fa'ala. Ya, tapi fa'ala, kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala. Ya, fa'ala, ain. Fa'ala, ditenggorokan ya, ditenggorokan bagian pertengahan. Kemudian rabbuka, di sini orangnya tebal ya, tafkhim ya. Rabbuka bi as, di sini sad berarti kan punya sifat as-safir namanya. Punya sifat as-safir. Safir itu adalah seperti suara siulan ya, as-safir. Suara desisan seperti siulan ini as-safir. Ya. Bi as
ashabil fil, bukan bias. Kalau ini kan sin ya. Bias ashabil fil. Ini untuk ayat yang pertama koreksinya. Kita ulang lagi ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ayat yang kedua yang memperhatikan tadi masih A ya. A-nya jangan sampai E, jangan sampai O, tapi A terbuka A. Alam yaj'al, itu juga sama, ada ikhfa, ada izhar syafawiynya ini. Mim dengan ya. Dari mim dengan ta, sekarang mim dengan ya. Alam yaj'al, jim di situ ada sifat namanya sifat qalqalah ya. Sehingga ketika jim bersukun dipantulkan. Yaj'al. Ya. Ini diqalqalahkan. Jimnya sukun. Yaj'al. Alam yaj'al. Ainnya juga perhatikan. Ain ditenggorokan ya. Alam yaj'al. Yaj. Ya, ini ada pantulannya. Yaj, kemudian ain. Yaj'al. Kemudian kaidahum. Di sini mim lagi bertemu dengan fa. Ini juga idhar ya. Jangan terlalu lama di sini. Jangan pula dihilangkan sifat idharnya. Ya, sifat gunnahnya mim jangan dihilangkan meskipun itu baca idhar ya. Kaidahum fi, jangan lama-lama ya, jangan sampai kaidahum fi, tidak pula kaidahum fi taum, juga tidak seperti itu, tapi mengalir saja kaidahum fi taum. Kemudian di sini yang mengingatkan huruf dha ini, yang banyak dibilang huruf dha ketika bersukun itu tidak berqalqalah ya, tidak yadlil, bukan fi tadlil. Ini huruf da bukan dha. Karena dha itu tidak punya sifat qalqalah. Dha itu letaknya di bagian hafatul lisan ma'a ma yuhabihi min adras, bagian tepi lidah bersama dengan gigi seri yang sejajar dengannya. Ya, boleh kiri, boleh kanan. Taum ya, ditempelkan tepi lidah itu ditempelkan di al-adras, di gigi geraham, gigi geraham bagian kiri boleh, kanan juga boleh ya. Kemudian ini punya sifat istiqalah, jadi memanjang. Ini yang makhraj paling sulit adalah makhraj yang huruf dha ya, taum. Jadi ada seperti apa ya? Ada seperti menempelkan bagian tepi lidah, dipaksakan ditempelkan ke bagian gigi geraham yang pinggir itu ya, sehingga ada sifat istiqalah, memanjang ya, sehingga seperti ada tertahan. Fi taum ya, fi taum, ini kan taum di sini kan, di pinggir ini kan, bagian pinggir menempel di bagian di sini. Walam fi taum, bukan fi tadlil, bukan ya, tapi fi taumlil. Jadi pinggir ini, kalau saya biasa di pinggir kiri, fi taumlil ya. Jadi pinggir sini, bagian pinggir lidah bagian pinggir menempel di gigi geraham, kemudian ditempelkan sehingga ada muncul sifat istiqalah namanya, memanjang. Fi taumlil. Jadi suaranya ditahan, nafasnya ditahan, tidak dipantulkan pula. Bukan fi tadlil, bukan fi taumlil ya. Coba untuk yang terakhir ini fi taumlil. Coba fi taumlil. Jangan sampai ada pantulan, jangan sampai tade, tapi ditahan ya. Fi taumlil. Coba fi taumlil. Jadi suara seperti ditelan ya. Maksudnya pantulannya jangan dikeluarkan seperti itu. Fi taumlil. Jadi tahan. Jangan fi tadlil. Karena nanti maknanya berbeda ya. Ini juga yang perlu kita ingatkan, meskipun bukan di Quran, meskipun bukan baca Quran, tapi kalau salah huruf tetap akan salah makna. Memang tajwid itu hanya untuk Al-Quran saja ya. Baca hadis nggak perlu dengan tajwid.
Demikian pula baca ataukah bicara dengan bahasa Arab nggak perlu dengan tajwid. Ya, nanti kalau dengan tajwid sulit ngomongnya. Min aina antum? Kan kelamaan nanti ngomongnya. Diketahui sama orang Arab nanti. Nggak perlu pakai tajwid kalau untuk bahasa Arab. Untuk baca hadis pun nggak perlu pakai tajwid. Yang tajwid itu hanya untuk apa? Al-Quran. Tapi kalau berbicara salah ngomong huruf, ini berakibat fatal, maknanya juga salah nanti. Ya, maknanya juga salah. Misal contoh yang sering kita dengar, kesalahan yang sering kita dengar beredar di masyarakat ya, ketika khutbatul hajah ini. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sering tidak dengar? Wa may yudlil. Ini bukan yudlil, yang adalah yudlil. Wa may yudlil, bukan yudlil. Karena nanti asal katanya beda. Kalau yudlil berarti kan dari dalla yadullu, menunjukkan. Sementara ini bukan menunjukkan tapi justru menyesatkan. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan fala hadiyalah, maka dia yang menunjukinya. Meskipun itu bukan Al-Quran, tapi kalau salah huruf ini fatal maknanya, berakibat berubahnya makna. Wa may yudlil, nanti kan maknanya diracun. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang ditunjukkan. Kalau yudlil berarti kan tunjukkan dari dalla yadullu ya. Ini bukan dalla tapi yang dhalla. Dhalla itu sesat, kalau dalla itu menunjukkan. Ya. Kalau wa may yudlil, barang siapa yang ditunjukkan fala hadiyalah, tiada yang menunjukinya. Ini kan rancu maknanya. Ya. Yang betul adalah wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah petunjuk. Ini sering kita dengar seperti itu karena barangkali nggak teliti di dalam makharij, dalam tempat keluarnya huruf. Meskipun sekali lagi bukan Al-Quran, tapi kalau berbicara huruf salah, meskipun bahasa Arab, tetap itu maknanya juga keliru. Karena ini bahasa Arab ya. Apalagi di sini Al-Quran ada kewajiban untuk selain bahasa Arab juga di sana ada kewajiban untuk membaca dengan tajwid, dengan tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ini harus perhatikan ya. Fi tamlil, bukan fi tad, bukan fi tamlil. Ini banyak keliruan sini. Kita ulangi ayat yang kedua ini ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu ya, tidak ada patulan, tidak ada fi tadlil. Ya, seperti itu bacanya. Nanti juga dipraktekkan ketika baca sendiri ya. Yang sampai keliru lagi di sini sudah barang-barang benar, pas sendiri salah. Ya, maka ini perlu untuk dibiasakan. Kemudian ayat yang ketiga, huruf ra bersukun sebelumnya fathah. Berarti ini dibaca dengan tebal ya. Wa au, bukan wa al, tapi wa arsala alaihim. Ini tebal, ada tafkhim, bacanya ra itu tafkhim. Kemudian alaihim, ain itu ditengorokan ya. Wa arsala alaihim, dan ra tadi selain tafkhim, ini diperhatikan pula yang banyak kekeliruan yang terjadi itu adalah berlebihan di dalam takrirnya ra. Biasanya kalau anak kecil itu kami yang baru berlatih, baru bisa ngomong Arab, ini rohnya panjang sekali. Wa arsala, jangan di ar. Bismillahirrahmanirrahim, ini juga keliru. Ditahan ya, takdirnya justru ditahan ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ditahan ya. Sekali getar saja tapi jangan berlebihan. Karena nanti kalau getarannya banyak berakibat harokat tambahan, ada tambahan harokat berarti. Misalkan wa ar, kan berarti alif, ya alif roh ya, alif roh. Nah seperti itu ya. Wa arsala. Jadi kan ada getaran, jadi kan otomatis rohnya bertambah ini. Sehingga satu saja. Wa arsala. Yang aku ingatkan ya, terkait dengan takdirnya huruf ra. Ini yang banyak anak kecil biasanya keliru di dalamnya. Karena sedang latihan senang-senangnya bisa ngomong R, maka kalau pas ngaji pun seperti itu. R-nya terlalu banyak. Ya. Kemudian alaihim tadi sudah kita sebutkan yang huruf A. Kemudian tayran ababil, ini ada idhar. Tanwin bertemu dengan hamzah, idhar halqi.
Ini juga sekali lagi ketika baca idhar, jangan sampai menghilangkan sifat aslinya tanwin. Tanwin itu kan aslinya adalah nun yang bersukun. Ya. Tanwin itu asalnya adalah nun yang bersukun. Kemudian diringkas menjadi tanwin. Ya, fathatain, fathah double. Sehingga fathatain. Kalau kita orang Jawa bisa ngomong tanwin, sebenarnya bukan tanwin tain, fathatain. Ya, kasratain, dua kasrah. Ya, dhammatain, dua dhammah ya. Cuman karena kita lebih mudahnya tanwin, maksudnya bukan tanwin tapi tain, fathatain, kasratain, dhammatain. Dua fathah, dua kasrah sama dua dhammah, sehingga disilahkan dengan fathatain. Ini asalnya kan adalah nun sukun kemudian diringkas menjadi diharapkan di double saja. Muhammadun, ini kan mim ha mim da nun ya, tulisnya seperti itu ya. Tapi nunnya dihilangkan dirubah dengan dhammah tain. Muhammadun. Ini kan ringkasan dari nun yang bersukun. Sehingga setiap tanwin atau kata yang bersukun berarti kan ini kan punya sifat gunnah. Asalnya punya sifat gunnah. Mim dan nun tadi punya sifat gunnah. Sehingga ketika idhar bertemu dengan huruf-huruf yang mudhara, huruf-huruf yang harusnya diidghamkan, bukan kemudian hilang begitu saja sifatnya, tetap ditunaikan. Tayran ababil, tayran ababil, bukan tayran ababil. Tidak pula terlalu lama. Tayran ababil itu juga salah. Jadi tadi yang pertama ya, tayran ababil, mengalir saja. Ya, suaranya mengalir. Ya, tanpa harus menghentikan, tanpa pula berlama-lama. Kita ulang ayat yang ketiga. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kemudian ayat yang keempat ini ra lagi bersukun sebelum fathah ya. Tarmihim, tarmihim. Ini mim bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi. Ya, sama-sama ya. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Perhatikan di sini yang perlu diperhatikan tadi mim sukun bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi. Cara bacanya sama dengan membaca iqlab. Ketika ada tanwin ataukah nun sukun bertemu dengan ba, ini iqlab ya. Cara bacanya sama, meskipun sebagian ulama itu ada yang membedakan dengan cara jadi menyisakan furjah. Ada celah di mulut ketika membaca ikhfa syafawi. Tarmihim, tarmihim bihijarah, seperti itu. Tapi ini kurang tepat. Yang tepatnya itu adalah sama dengan baca iqlab, diubah menjadi mim. Memang itu mim ya. Ya, tarmihim rapat, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau berpendapat dengan yang ada celah, ada furjahnya sedikit, ya silahkan. Karena juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ulama ada qiraat, ada yang berpendapat menyisakan furjah, celah pada huruf, yakni mim bertemu dengan ba, ataukah nun sukun, ataukah tanwin bertemu dengan ba, iqlab maupun pada ikhfa syafawi. Gak ada masalah mau rapat mulutnya. Tarmihim bihijaratin, boleh. Apakah dengan adanya celah sebagaimana bacaan ikhfa yang lain ada sama-sama ya? Tarmihim bihijaratin itu kan sulit ya, karena itu hurufnya mim ya, sulit ya. Seperti itu yang kita tetap rapat, gak ada masalah. Dan memang ada pendapat yang kuat adalah pendapat yang rapat. Memang ada berpendapat ada sedikit furujah, celah ketika mengucapkan ikhfa, baik itu ikhfa syafi'i maupun di sini ikhfa ini ikhfa syafawi di sini ya. Kemudian tanwin bertemu dengan mim bihijaratin, ini ilham bi gunnah, masuk dengan berdengung ya. Agak lama di sini, tahan 2 harapan. Kemudian juga nun bertemu dengan sin di sini. Ikhfa lagi, ikhfa nun bertemu dengan sin ya. Ini baru sama-sama. Ini ikhfa min sijil, bukan min sijil, tidak. Bukan masuk ke sinnya, bukan ilham ke sin, tapi sama-sama min sijil.
cara membaca ikhfa. Jadi ada beberapa hal tadi, mim dengan ba, tanwin dengan mim, nun dengan sin. Ini yang ditahan masing-masing 2 harakat, ditahannya masing-masing 2 harakat di 3 tempat ini ya. Pertama tadi ikhfa syafawi, kemudian idgham bi gunnah, kemudian ikhfa hakiki. Kita ulang ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Silakan. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Kemudian yang terakhir, ada yang sulit insyaallah ini cuma huruf ain saja. Faja'alahum, bukan faja'alahum, tapi faja'alahum ya. Faja'alahum ka'as. Ini juga idharnya berarti kan mim dengan kaf idhar ya, cuma enggak diputuskan. Faja'alahum ka'asfim. Ini tanwin berdengung mim, ini idgham bi gunnah, masuk dengan berdengung ya. Faja'alahum ka'as makun. Silakan. Faja'alahum ka'asfim makun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105, termasuk dari surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Yang mana surat ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW terlahir, yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Tidak ada ulama yang menyebutkan tentang asbabun nuzul surat ini, tapi surat ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi, disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah ini terjadi sekitar 570 atau 71 Masehi. Ya, 570 atau 571 Masehi. Nabi kita lahir hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya cuma disebut tahun gajah, karena memang di tahun itu pernah terjadi peristiwa pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah yang Allah selanjutnya hancurkan. Inilah cerita dalam peristiwa tersebut, disebutkan dalam surat Fil, Al-Fil. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Ini untuk menandai kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tepatnya tadi kelahiran Nabi kita kan tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Adapun secara hitungan Masehi, jadi tanggal 20 April tahun 571 Masehi ya. 20 April 571 Masehi. Sehingga kejadian penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah itu ya sekitar tahun 570 ataukah 571 ya, sekitar itu. Karena kan nggak disebutkan berapa lama sebelum Nabi lahir, ini kan yang disebutkan. Sehingga bisa jadi itu masih tahun 570-an ataukah sudah masuk 571 Masehi. Ini secara hitungan Masehi. Adapun secara hitungan Hijriah belum ada penghitungan Hijriah, tapi sudah ditetapkan tanggalan dengan mengikuti kalender, jadi dengan mengikuti bulan Komariah istilahnya, sehingga disebut dengan Komariah karena mengikuti peredaran bulan ini sudah ada, sejak dulu sudah ada. Cuman penetapan tahun 1 Hijriah dimulai ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi untuk penanggalannya, penanggalan 1, 2 sampai bulan itu ya, ini sudah ada. Sehingga bisa diketahui Nabi itu tak lahir tahun 12 Rabiul Awal. Berarti kan di situ sudah ada penetapan tanggal dan juga bulan sudah ada. Cuman belum ditetapkan tahun berapa Hijriah, belum. Ditetapkannya adalah mulai hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sehingga tidak disebutkan 12 Rabiul Awal tahun berapa, enggak, cuma disebutkan tahun gajah.
Sehingga karena memang belum dihitung penghitungan Hijriah belum. Ya. Tapi yang diketahui adalah 20 April tahun 571 Masehi. Ini secara hitungan Masehi ya. Yang mana di antara sebab pasukan gajah datang ke Mekah untuk menghancurkannya itu disebutkan oleh para ulama. Semisal contoh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, beliau mengatakan ashabul fil hum ahlul Yaman alladzina ja'u li hadmil Ka'bah bi filin 'azim arsalahu ilaihim malikul Habasyah. Ashabul fil itu adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman yang mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah-gajah yang besar, kiriman dari Malikul Habasyah. Kiriman dari Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia di Afrika sana ya. Wa sababu dzalika anna Malikul Yaman arada an yasudda an-nas 'anil hajj ila al-Ka'bah, baitillahi 'azza wa jalla. Fabana baitan yushbihul Ka'bah wa da'a an-nasa ila hajjihi liyasuddahum 'an hajji baitillah. Dulu itu sebab pengiriman pasukan gajah ke Arab ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah ya. Jadi dulu Raja Yaman itu di bawah kekuasaannya Raja Habasyah ya. Jadi masih satu kekuasaan. Raja pusatnya itu adalah Malikul Habasyah. Ini punya anak kerajaan istilahnya. Mungkin gubernur ya. Presidennya itu adalah Malikul Habasyah ketika yang berkuasa. Kemudian di bawahnya ada gubernur, ada Malikul Yaman, Raja Yaman. Jadi Raja Yaman itu adalah di bawah kendalinya Raja Habasyah. Raja Habasyah itu beragama Nasrani. Ya memang itu kerajaan Nasrani ya. Tapi ini ketika itu masih jahat. Karena namanya ayyam wa tilkal ayyam nudawiluha linnas. Hari-hari itu bergilir di antara manusia. Dulu ketika ini rajanya masih raja jahat. Nanti di zaman Rasul diutus Raja Habasyah termasuk di antara raja yang muslim, meskipun kerajaannya kerajaan Nasrani. Ini masih Nasrani, masih musyrik. Raja Yaman ini ingin untuk menghalangi manusia dari melakukan ibadah haji ke Baitullah di Ka'bah. Kemudian beliau pun membangun rumah yang mirip dengan Ka'bah, bangunan yang mirip dengan Ka'bah, kemudian mengundang manusia untuk haji di situ saja, supaya menghalangi orang untuk datang ke Mekah. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Di sini saya juga punya tempat ibadah. Jadi Raja Yaman bikin bangunan yang serupa dengan Ka'bah, bahkan mungkin lebih bagus daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah kan nggak ada modelnya, cuma kotak saja gitu. Ini mungkin lebih bagus. Tapi tentunya kemuliaannya tidak bisa mengalahkan Ka'bah. Tidak ada bangunan yang lebih mulia daripada bangunan Ka'bah, meskipun modelnya cuma kotak. Ya, cuma persegi ya, kotak saja ya. Ini Raja Yaman bikin bangunan yang lebih bagus daripada Ka'bah menurut dia ini. Kemudian mengundang manusia untuk datang haji ke situ saja, supaya orang tidak lagi haji ke Mekah. Kemudian orang-orang pun tidak terima dengan perbuatan Raja Yaman. Akhirnya di antara mereka itu ada yang berani untuk datang ke Yaman, ingin melihat bagaimana sih Ka'bahnya, bagaimana sih tempat ibadahnya Raja Yaman. Ada yang sebagian riwayat menyebutkan sengaja memang buang hajat di situ dan melumuri dindingnya dengan kotorannya. Ada orang Arab ini nggak terima dengan perbuatan Raja Yaman, mau menandingi Ka'bah. Ini berani ini. Mungkin namanya Arab ini datang ke Yaman bukan untuk beribadah, tapi untuk buang kotoran di situ, kemudian melumuri dindingnya dengan kotorannya. Maka Raja Yaman pun marah. Ada yang sebagian mengatakan musafir dari Arab lewat, cuma dia pengen buang hajat nggak tahu di mana tempatnya. Akhirnya di situ dikira ada bangunan kosong ini, akhirnya buang di situ. Ada yang menyatakan seperti itu, tidak sengaja, memang bukan berencana. Tapi ada yang menyatakan, riwayat lain menyatakan memang sengaja. Ada orang Arab yang memang tidak terima dengan perbuatan Raja Yaman, kemudian pergi ke sana, kemudian buang kotoran dan melumuri dindingnya dengan kotorannya. Maka Raja Yaman pun marah, kemudian melaporkan kepada Raja Habasyah tentang perbuatan orang Arab ini. Raja Habasyah pun mengirim gajah-gajah besar, gajah Afrika ini, gajah-gajah besar ya, mungkin tingginya ada yang sampai 5 meter, 3 meter ya. Kalau gajah di negeri kita kan paling cuma
ya sekerbau besar dikit menurut saya. Seperti dia diberitakan cuma sekerbau besar dikit lagi ya. Raja kalau apa? Gajah Afrika itu sampai ada yang 5 meter, 3 meter tingginya itu. Sehingga naik pun harus pakai tangga. Ada yang sampai 5 meter tingginya. Ini ada 6 ekor gajah besar dikirim ke Yaman untuk memperkuat pasukannya Raja Yaman. Dikirim oleh Raja Habasyah tadi itu ya. Kemudian Raja Habasyah pun, jadi Abraha al-Ashram namanya, ini mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata nanti akan disebutkan dalam surat ini, Allah menghancurkan pasukan yang kuat, tidak terkalahkan itu, karena semua negeri yang dilewati dihancurkan semuanya. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan pasukan Abraha ini dan Ashram. Tapi Allah hanyalah mengirimkan sekawanan burung, toyron ababil. Allah hanya mengirimkan sekawanan burung. Ini kan sangat ironis ya. Pasukan yang besar, ada gajah-gajah besar, dihancurkan hanyalah dengan sekawanan burung yang disebut dengan toyron ababil. Nanti insya Allah lebih rincinya terkait dengan toyron ababil ini, dan secara yang dirinci lagi tentang kaidah dari surat Al-Fil. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada pertanyaan?